Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 19 Januari 2026. Kita awali pekan ini dengan semangat. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan merabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bulan depan umat beriman Muslim akan kembali memasuki bulan Ramadan. Di bulan ini umat Muslim akan berpuasa sebagai olah kesalehan untuk menjadi pribadi yang fitri, yakni yang dikembalikan fitrah atau citra asali sebagai citra Allah. Saya dulu waktu kecil juga suka ikut-ikutan puasa. Karena teman-teman semua di daerah rumah saya pada puasa. Namun karena saya sekedar ikut-ikutannya. Kalau siang saya lapar, saya suka ngumpet-ngumpet makan supaya teman-teman tidak tahu. Saya batalkan puasanya dan buka duluan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang beberapa orang yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Orang-orang yang bertanya ini menjadikan puasa hanya sekedar tradisi nenek moyang yang perlu dilestarikan. Jawaban Yesus justru ingin mengembalikan makna dari puasa yang sejati. Bahwa puasa adalah olah rasa, olah batin untuk menahan diri. Puasa adalah sarana untuk mengalami kasih Tuhan. Maka puasa bukan hanya sekedar tradisi, apalagi ikut-ikutan saja. Mengapa para murid Yesus tidak berpuasa? Karena kala itu mereka bersama dengan sang mempelai, yakni Tuhan sendiri yang hadir bersama mereka. Yesus mengatakan, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Tentu jawabannya tidak. Seharusnya para sahabat bersuka cita bersama dengan sang mempelai. Itu adalah tindakan yang tepat. Demikian juga perumpamaan yang Yesus sampaikan terkait kain baru yang digunakan untuk menambal baju tua. Ya, akan robek dan tercabik baju yang sudah tua itu karena kainnya sudah tidak kuat lagi, sudah getas. Atau juga kantong kulit tua ketika dipakai untuk menyimpan anggur baru pasti tidak pas,
Karena kantong kulit tua itu akan sobek akibat fermentasi anggur baru. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan. Puasa bukanlah sekedar tradisi apalagi ikut-ikutan. Puasa adalah menahan diri, bukan hanya terkait tidak makan dan tidak minum, tetapi juga menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal buruk, tidak bicara kasar, tidak melakukan perbuatan tercela, dan segala yang tidak baik. Maka Yesus ingin mengatakan kalau ajarannya adalah ajaran yang baru. Sebagai ajaran yang baru, hendaknya ditempatkan pula pada hidup yang baru, pada hati yang baru. Maka tidak pas kalau ajaran Yesus yang baru seperti kain yang baru, tetapi hati kita masih hati yang lama, yang tua, tidak pas. Akan seperti kain penambal yang baru ditambalkan pada baju yang tua, tidak pas, akan sobek. Demikian juga dengan anggur baru. Ajaran Yesus seperti anggur baru. Kalau diisi dalam kantong kulit yang tua juga tidak pas. Kantong itu akan robek dan pecah. Maka ajaran yang baru Tuhan ini juga harus disambut dengan hidup yang baru, dengan hati yang baru. Semoga kita selalu memperbaharui hidup kita untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.